Selamat datang di Yolis Band. Hari ini gue bersama Ko Ernest Prakasa. Yeay. Apa ini kita? Ya gue pun nanya-nanya. Gue belum di briefing apa-apa loh, gila. Ya gue juga nggak tahu ini langsung Ko Ernest langsung nodong gue. Oke, supaya berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan. Gue pikir lu mau lanjut doang juga ya? Oke. Enggak. Pak Ernest, Ya, film terbarunya ya. Teka-teki Tiko. Tika dong. Kenapa bukan Tiko? Kenapa bukan Tiko? Karena saya hidupnya lagi tenang, lagi gak ada masalah, jadi jangan cari-cari masalah. Ya. Teka-teki Tika. Ya, itu boleh di-spoil. Walaupun kalau mau bilang teka-teki Tiko itu keluarganya keluarga Cina, Keluarga. tiba-tiba muncul perempuan misterius yang bukan Cina. Jadi teka-teki Tiko juga masuk. Tapi anyway, kenapa? Boleh di-spoil dikit nggak? Kenapa itu dibilang konsepnya paling beda dari film-film? Paling beda karena bukan film komedi, itu aja. Oh gitu? Iya, ini bukan film komedi. Ada lah bumbu-bumbu, tapi ada tipis banget lah. Jadi ini Kayak film. stand-up-nya Panji tuh. Iya, Iya. maksudnya gimana? Berani dia. Soalnya nothing tulus gua mah. Panji lucu loh. Iya lucu. Kalau Panji teka-teki Tika nggak lucu. Maksud gua komedinya tuh comparatively kalau dibandingin film-film gue yang dry humor gitu. Enggak juga. Enggak juga. Secara porsi memang dikit. Secara porsi memang dikit karena ini drama keluarga yang memang arahnya lebih ke ya misteri, suspense, thriller gitu. Pengen beda aja, bosan. Oh. Gua tuh paling suka filmnya Ko Ernest, Cek Toko Sebelah sama Imperfect. Oke. Karena ada satu scene yang menurut gua agak menarik. Waktu Dion Yoko ngomong Tiko. Oke. Iya kan? Dan itu kayak orang tuh lewat gitu aja. Iya, gitu. karena orang Orang iya. nggak ngeh gitu. Jadi Iya. Tiko itu artinya apa tuh? Tiko artinya apa? Tiko artinya apa? Tiko itu adalah sebutan untuk Tapi itu kasar nggak sih sebenarnya? kasar nggak? Mungkin neutral evil gitu ya Neutral kalau di Cap evil, dan ya. 9 itu ya. Jadi ya Tiko adalah sebutan untuk orang Chinese menyebut non Chinese, ada macam-macam. Yang paling netral mungkin kan kalau di gua kan orang Ke ya itu Fan Ngin. Fan itu apa? Ngin tuh orang. Pokoknya orang Fan bukan nasi ya? gak tahu ya itu kalau Mandarin Cepat, kan. ya. Oh, Pokoknya iya. kalau Fan Ngin tuh orang Ke bilang Fan Ngin tuh artinya ya orang pribumi. Tanpa ada tendensi negatif, netral tuh. Tiko tuh biasanya ada sih sedikit Tiko. Cina gitu sama sih. Tapi kan sebenarnya konteksnya kalau sama-sama temenan kan nggak masalah. Nggak masalah kalau di Biasa lingkungan aja. pertemanan mah nggak ada masalah lah. Tapi Masalah kalau nggak kenal. lu pernah ngomong gitu di atas panggung? Pernah lah. Pernah. Panggung mah kita kalau di panggung stand up bukan corporate tentunya. Iya tahu. Kalau di stand up comedy kan kita yang penting prinsipnya kan kita tahu tempat. Kita ini lagi perform, kemudian orang datang buat nonton kita, atau kita lagi datang untuk dibayar tampil di tempat orang gitu. Yang penting itunya aja diingat. Kalau kita perform orang datang buat nonton kita ya tentu kita mau ngomong apapun bebas. Dan ini kita syutingnya karena Ko Ernest sudah ketiga kali ini ya. Ini yang ketiga ya. Untuk Bikin open mic. iya, Open karena mic-nya acara HHH. weekend ini Akor pada event kita mau tampil, kita udah lama banget nggak stand up rata-rata, jadi Mau kita bikin bikin 3 open mic berturut-turut untuk latihan, untuk nambah-nambah materi juga, ngetes materi baru. Gitu. And this is the first time gue open mic yang literally bukan maksudnya stand up bawain materi yang belum pernah dibawain sesuai kitahnya orang open mic. Itu terakhir kali 2017 waktu lagi nyiapin setengah jalan. Jadi udah 4 tahun nggak open mic. Jadi ya. Dan 2 minggu pertama gimana rasanya? Kalau minggu pertama itu gue bawain sebagian materi yang memang pernah gue bawain sebelumnya. Jadi setelah setengah jalan tuh gue ada celengan materi lah. Nah, yang minggu lalu dan yang hari ini itu gue bawain materi yang benar-benar pure. Gak pernah gue bawain sebelumnya. Rasanya ya deg-degan sih. Masih deg-degan lu? Ya bro? masih lah, semua deg-degan. Gue rasa Kan sudah senior. Dave Chappelle juga deg-degan pasti. Mungkin Dave Chappelle enggak ya. Tapi Dia enggak. komik profesional gue rasa tetap, Panji gue rasa juga tetap deg-degan. Pasti ada deg-degannya. Tapi tetap penting kan? Penting. Penting. Keep you on the edge. Penting. Ibaratnya dulu tuh zaman gue olahraga tuh, kalau zaman gue jadi atlet tuh diajarin kita tuh berdiri nggak boleh napak. Ben, kita tuh berdiri harus on our toes. Why? Supaya lu agile. Oh gitu. Supaya lu cepet gerak. Kalau lu berdiri lu begini, lu nggak lincah. Lu sekolah di mana? Ketika gua klub tenis dulu. Oh, klub tenis. Jadi keeping us on the edge itu bagus biar kita lincah terus gitu. Kalau kaki lu udah napak gini, pergerakan lu nggak akan selincah kalau kaki lu. Jadi nanti lu stand up jinjit juga? Enggak juga. Enggak. Stand up nggak jinjit juga.
Ernest, satu lagi yang pengen gue tanya, a bit personal about your daughter. Kok bisa kok Sky itu ngomong kayak native speaker ya? Gue tuh selama dan ini. Iya nggak apa-apa sih. Silakan, nggak apa-apa kok jawab. Nggak apa-apa, terusin aja tanggung satu. Nanti gue jawab sekaligus. Soalnya gini, kalau gue selama ngajar, gue tuh kalau ngeliat anak-anak yang jago native speaker, yang speakingnya kayak native speaker tuh, kadang gue penasaran ini nulisnya bisa nggak? Nulis bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia ini juga lancar nggak? Ejaannya bener, apalagi kan kalau misalnya Google auto search itu di auto text Iya. Jawabannya kalau soal ejaan tidak sebaik pronunciation. Dia bisa nyebut, dia bisa tahu grammar, dia bisa tahu banyak vocab, tapi dia tidak bisa, seringkali salah mengeja. Kenapa? Karena dia belajar Inggrisnya dari audiovisual. Gurunya kan YouTube. YouTube sama Netflix sih. YouTube sama Netflix guru Inggrisnya. Jadi ya yang dia pelajarin gitu. Jadi sebenarnya anak gua tuh bahkan dari TK sampai sekarang SD kelas 6 itu sekolahnya sekolah berpengantar bahasa Indonesia. Jadi bukan sekolah itu nggak masalah pas ujian. Nggak masalah, nggak, maksud gua dia belajar bahasa Inggrisnya itu ya dari internet. Gitu. Dari internet, dan kayaknya gue lihat dia dan teman-temannya kayak gitu ngomong udah nyampur-nyampur gitu, memang anak sekarang yang gitu kali. Which is literally. Iya. Oke, sebelum gua tutup interviewnya, gua mau nanya ke Ko Ernest, 2 aktor, ini nama kontennya Yolis Band. Jadi gua selalu nanya list yang berhubungan sama stand up comedian atau sama tamunya. Ko Ernest, tolong ceritakan 2 aktor yang paling asik untuk diajak kerja sama, and why, itu aja. Dari yang gua udah pernah kerja sama. Dari lu kan udah sering main sama aktor, main film. Entah karakternya kan, entah gampang di direct lah, apapun. Iya. Obviously salah satu yang pertama pasti Dion Wiyoko, karena gue udah berapa kali kerja sama dia. Bukan karena dia Cina, tapi karena dia bukan pribumi. Karena menurut gue, nggak tahu, nggak selalu lo bisa kerja sama orang tapi in real life personally juga lo klik gitu. Nah kebetulan gue sama Dion, kita ya ibaratnya kita berteman lah gitu. Jadi kita personal in real life juga kita bisa berteman gitu. Jadi gue klik sama dia, gue suka dia tipe orang yang nggak banyak cincong, yang penting kerja keras gitu. Jadi gue merasa kita ada kesamaan dari segi ethics gitu, nggak terlalu banyak mencela-mencela, yang penting kita kerjain yang benar, kita give our best untuk apa yang kita kerjain gitu. Gue merasa kita punya value yang sama lah gitu. Dion Wiyoko. Satu lagi mungkin cewek ya. Cewek mungkin aktor cewek sih sampai saat ini menurut gue yang paling gue admire, yang pernah gue kerja bareng masih Adinia Wirasti. Menurut gue Adinia Wirasti itu it's just very special lah. Dia bisa memainkan perannya dengan sangat-sangat baik. Karena bukan Cina ya kok. Nggak ada urusannya. Nggak harus Cina untuk masuk list gue. Gue sengaja pilih Adinia Wirasti biar kesannya gue program. Bagus. Tapi udah itu 2 aja. 2 itu ya, Adinia Wirasti dan Dion Wiyoko. Oke, ini Ko Ernest mau open mic untuk yang ketiga kalinya. Good luck, have fun. Thank you. I will be watching. Thank you, Ko Ernest. Sama-sama.